Ketika semua orang berduyun-duyun ke Sungai Gangga untuk berziarah, ada beberapa orang yang melihat peluang bisnis di sini. Mereka menebarkan jala di Sungai Gangga. Saat jaring ditarik, ada koin rupi yang tersangkut di tali. Lelaki ini bilang ini adalah ikan yang paling enak di Sungai Gangga. Sedangkan mereka adalah nelayan memiliki teknik berburu yang sangat baik. Lelaki ini bernama Ganda. Dia menjelaskan dengan reporter alasan mengapa Sungai Gangga ada uang warga India untuk berkah. Orang-orang akan menjatuhkan koin dan barang-barang ke Sungai Gangga untuk memberi penghormatan. Tapi hal ini dengan Ganda tak ada makna yang sakral. Uang adalah uang, beberapa orang melemparkannya ke dewa atas nama mereka, lalu akan mengambilnya kembali. Semuanya berjalan begitu lancar. Ganda dan teman-teman akan menonton di pantai untuk melihat apakah ada yang membuang sesuatu. Jika melihatnya, akan segera memasang jaring ikan untuk memblokir air. Katanya pekerjaan ini menghasilkan lebih banyak uang daripada memancing. Nelayan yang menangkap ikan tetap harus membawanya ke pasar untuk dijual, dan mereka langsung punya uang. Memulai karirnya pada usia 19, mengambil uang telah menjadi sumber pendapatan utamanya. Ada satu kali dia dapat dompet dari sungai. Bukanya, di dalam ada 5 lembar uang berwarna merah. Itu setara dengan 1,5 juta Vietnam dong, membuatnya menari dengan gembira. Kemudian Ganda dengan murah hati undang semua teman untuk sarapan. Ini pasti pengalaman yang langka dan sulit ditemukan dalam hidupnya. Ganda adalah orang yang sangat mudah puas. Setiap hari, jika dapat cukup uang untuk makan seluruh keluarga, dia akan pulang kerja. Rumahnya di perkampungan kumuh di tepi Sungai Gangga. Daerah ini 10 tahun yang lalu adalah gurun. Hari ini sangat ramai karena dilengkapi dengan kondisi kehidupan yang sangat kaya. Sungai Gangga menjadi jalan terbuka bagi mereka untuk menghasilkan uang. Sampah dari stasiun kereta api yang dibuang di samping permukiman kumuh juga bisa dimanfaatkan. Loket tiket terbengkalai ini dijemput Ganda dari kereta. Fungsinya sekarang adalah dapur. Koper ini juga dijemput, di dalamnya berisi harta miliknya. Inilah baju tim Manchester yang dia paling suka. Teman-teman bilang Ganda pakainya terlihat seperti Rooney. Tak bisa mengatakan itu tak sama, hanya bisa mengatakan itu benar-benar berbeda, wakak. Percayalah, kau jauh lebih tampan dari Rooney. Meskipun kepribadian Ganda sering diejek oleh ibu dan teman-temannya. Tapi dia tak peduli, bahkan keluar rumah dan semprotkan parfum ke tubuh. Dia bilang harus merias wajah seperti itu. Karena tak ingin orang lain tahu dia tinggal di daerah kumuh. Dia sangat percaya bahwa merias wajah seperti ini akan membuat orang berpikir bahwa keluarganya tak buruk. Dapat melihat bahwa dia tak terlalu menyukai parfum. Semprotkan parfum hanya untuk menutupi bau yang miskin saja. Beberapa hari ini, Ganda menemukan target cari uang yang baru. Dalam kota mengadakan perayaan selama 4 hari. Dalam perayaan, setiap orang harus membuang lumpur suci ke Sungai Gangga untuk para dewa. Tanpa lumpur, ritual tak dapat diselesaikan. Sedangkan Ganda dan temannya sangat bersedia membantu orang-orang yang punya uang membuang lumpur ke dalam air. Dia bilang secara bangga, selama kamu tak takut kotor, tak takut lelah. Bertukar pikiran sedikit, uang akan menemukan jalan ke pintu. Saat kerja, Ganda berencana apa yang dia akan menghabiskan uang. Dia lihat di toko pakaian ada celana jeans ketat, kali ini dia ingin membeli 4 pasang. Dengan katanya, berdasarkan kerja dia punya tubuh yang sempurna. Harus pakai pakaian yang bermerek, jika tak, itu akan membuang-buang surga. Jujur aja, perutnya bikin lelaki sepertiku harus mengeluarkan air liur. Setelah selesai kerja, Ganda mengambil sebatang sabun dan melompat ke sungai untuk mandi. Sejujurnya, tak ada bedanya mandi atau tak. Pada malam, mereka pelet lumpur berubah menjadi bola-bola kecil. Langkah pemrosesan kedua ini dapat bikin nilai pelet lumpur menjadi 2 kali lipat. Ganda sengaja membuat bolanya sedikit lebih besar dari yang lain. Ide eksklusifnya akan berefek tak terduga pada keesokan paginya. Hari kedua perayaan, di kota yang penuh dengan penjual lumpur. Karena ini adalah tempat perdagangan, persaingan pasar sangat ketat. Ada orang yang ingin mengalahkan lawannya jadi telah menurunkan harganya. Tapi Ganda tak peduli. Karena dia mengerti pelanggannya, semua orang suka dengan bola yang besar. Sedangkan bola lumpur yang terbuatnya adalah terbesar di pasaran. Strategi bisnis segera berlaku. Tak lama kemudian, dia menjual semuanya dengan harga 1.000 sebuah. Total dapat 155.000. Ada uang di tangan, harus ke tempat yang menghabiskan uang. Ganda ke toko pakaian di sisi jalan. Pilih celana jeans yang telah lama dia inginkan. Dia sangat bersemangat. Perasaan saat lihat celana ini, dia akan jadi pusat daya tarik orang lain di jalan.
Semua gadis akan jadi gila karenanya. Setelah tawar-menawar, dia berhasil menghabiskan 171.000. Jumlah uang yang diperoleh dalam 2 hari kerja keras telah terbang jauh. Tapi dia merasa sangat layak, karena celana jeans ini akan menjadi jubah pertempurannya. Gadis-gadis, nunggu aku datang ya. Mari beralih ke seseorang yang cukup sulit pada perayaan. Namanya Suji, pekerjaannya adalah membuat cangkir teh. Sejak usia 15, dia diajarkan profesi oleh kakek dan ayahnya. Saya harus pergi ke Sungai Gangga setiap hari untuk mengambil lumpur. Untuk membuat ratusan ribuan cangkir teh. Pekerjaan yang monoton yang diulang hari demi hari. Cangkir ini digunakan oleh toko-toko pinggir jalan di India untuk menampung teh susu. Karena cangkirnya sekali pakai yang akan dibuang setelah digunakan, jadi konsumsinya sangat besar. Secara bertahap membentuk profesi membuat cangkir teh. Lumpur kompleks di Sungai Gangga ini telah menjadi bahan pokok perkotaan mereka. Karena teknologinya tidak rumit. Pekerja terampil dapat membuat satu cangkir dalam waktu kurang dari 30 detik. Setelah beberapa saat, mereka sudah berhasil membuat banyak cangkir teh. Lalu jemurnya di bawah terik matahari. Lalu masukkan ke dalam kil yang berisi lumpur untuk dijemur sebentar. Cangkir teh akan berubah menjadi merah muda. Akhirnya bisa membawanya ke pasar untuk menyimpan teh susu. 100 cangkir yang hanya bisa mereka jual seharga Rp5.000. Suji bekerja lebih 18 jam sehari. Membuat lebih dari 5.000 buah baru menjualnya. Pendapatan tertinggi lebih dari 600.000. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, Suji dan rekan-rekannya bekerja sama. Untuk berusaha tidak melewatkan waktu dalam setiap langkah operasi. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Suji bekerja sangat keras. Melakukan segala macam pekerjaan. Dia bekerja sangat keras untuk berharap segera mendapatkan istri dan anak-anaknya di sisinya. Seperti karyawan lain. Suji tidak punya rumah, dia hanya tidur di tempat kerja. Dia meninggalkan kerabatnya di rumah lamanya di pedesaan 400 km jauhnya. Dia hanya pulang sekali di tengah tahun. Itu sebabnya dia sering memeluk nostalgia. Saat rindu rumah, ia akan menggendong bayi rekannya. Dan membayangkan bayi itu sebagai putrinya untuk meredakan nostalgianya. Dia sangat berharap keluarganya selalu di sisinya. Kamar motel mahal ini menjadi tempat berkumpulnya keluarga. Setelah 2 tahun menabung, akhirnya dia menyewa kamar. Rebut saja kesempatan dalam 4 hari perayaan yang akan datang. Pasti dia bisa menjemput istri dan anaknya. Jadi Suji tidak bisa tidur pada beberapa hari ini. Dia membuat cangkir sepanjang hari dan malam. Meskipun dia sangat lelah sehingga pusing, dia minum sedikit anggur untuk membangunkan dirinya sendiri. Untuk menghemat uang, dia mencampur anggur panas dengan Coca-Cola. Kemudian menyesapnya dan kemudian terus bekerja untuk mencari nafkah. Sekarang dia kelelahan yang tidak bisa tahan lagi, dia pergi ke Sungai Gangga untuk mandi. Dia memberitahu Sungai Gangga bahwa itu luar biasa. Karena membawa kami lumpur, memberi kami jalan untuk mencari nafkah. Ketika kami mati tubuh kami akan berubah menjadi lumpur di Sungai Gangga. Hidup dengannya, itu seperti takdir. Hari ketiga perayaan, dia akhirnya menghasilkan cukup uang. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan cepat memberitahu istri dan 2 putrinya untuk pergi ke kota untuk merayakan festival bersama. Malam itu dia mengenakan pakaian bersih terbaiknya ke stasiun kereta. Sepanjang jalan dia sering melihat ke kamera dan berkata. Ada beberapa kata diulang berulang-ulang. Dia merasa bahwa hidupnya setiap detik berusaha untuk berkembang. Kebahagiaan ada dalam jangkauannya. Ketika kereta tiba di stasiun, dia langsung berlari ke gerbong kereta istrinya. Lalu memeluk kedua putrinya secara bergantian. Istrinya tampak agak malu. Sudah 8 bulan sejak mereka bertemu. Membuat dia merasa agak asing dengan pria di depannya. Tetapi dengan senyum suaminya dan percakapan singkat di sepanjang jalan. Kebahagiaan berangsur-angsur kembali. Mereka pergi ke kos yang dekat tempat kerja Suji. Kamar kecil ini sudah jadi rumah mereka. Suji bersemangat untuk membicarakan rencananya untuk merombak rumahnya. Di sini akan letakkan tempat tidur kecil untuk anaknya. Yang di sana dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan cangkir teh yang sudah jadi. Dia punya terlalu banyak harapan untuk lakukannya. Artinya dia harus kerja lebih keras untuk mendapat lebih banyak uang. Dia tidak pernah mengeluh. Untuk istri dan anak-anaknya punya kehidupan lebih baik. Dia rela melakukan apapun. Ganda dan Suji adalah orang-orang yang saling bergantung di Sungai Gangga. Yang memiliki sikap yang berbeda tentang kehidupan. Yang satu orang hidup seperti jika hari ini ada anggur akan minum habisnya.
Yang satu orang menabung untuk masa depan. Tapi tidak peduli bagaimana mereka hidup, mereka selalu memiliki senyum di wajahnya. Karena mereka tahu bahwa bersembunyi bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Berani menghadapi kenyataan bisa menjadi pemenang dalam hidup. Manakah dari dua pria ini yang kalian lebih suka untuk menikmati hidup? Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini ya. Ini adalah akhir dari video, sampai jumpa di video berikutnya ya.